dari yang pertama dulu. Jadi meninges itu apa? Jadi begini. Oke, jadi gini, kan sistem saraf kita itu kan ada yang namanya otak, ada meninges finalis kayak gitu ya. Nah itu kan masuknya di sistem saraf kita. Nah di sistem saraf itu ternyata tuh ada yang membungkus gitu loh. Ya ada yang membungkus tuh namanya meninges ini. Oke, lanjut dulu. Nah sekarang kita ke meninges. Nah meninges itu ada dua bagian besar. Jadi kan aku bilang tadi membungkus otak dan meninges finalis. Makanya meninges kan ada dua. Ada yang meninges encephali sama meninges finalis. Nah dari meninges encephali sendiri itu tuh dan meninges finalis sebenarnya itu kalian perlu mengingat 3 lapisan utama. Ada di yang paling luar itu ada dura mater, bawahnya ada pia mater, terus bawahnya lagi ada arachnoidea mater. Oke, lanjut dulu. Nah sekarang kita ke meninges encephali. Nah ini ada kotak biru ini ada meninges sama leptomeninges. Nah tapi kalian ingatnya ini aja dari dura mater, arachnoidea mater sama pia mater. Oke, sekarang dari yang paling atas ya. Paling atas kan namanya adalah dura mater. Dura mater sendiri itu tuh ada 2 lapisan. Lapisan yang pertama lamina endostealis, terus yang kedua adalah lamina meningalis. Nah kalau lamina endostealis itu kan udah kelihatan ya, itu kan artinya tulang. Berarti itu lapisan dari dura mater yang nempel sama tulang. Nah kalau lamina meningalis berarti yang bawahnya. Nah habis itu ada yang namanya spasium subdural. Namanya aja subdural, berarti di bawahnya dura mater. Di bawahnya dura mater itu tuh ada kayak space gitu loh, namanya spasium subdural. Oke, nah di bawahnya spasium subdural kita bakal ketemu yang namanya leptomeninges. Nah di leptomeninges ini ada namanya arachnoidea mater sama pia mater. Nah tapi di atasnya arachnoidea itu tuh ada yang namanya spasium subarachnoideum. Jadi gini konsepnya, ada dura mater, bawahnya ada spasium subdural, bawahnya lagi ada arachnoidea mater, bawahnya ada spasium subarachnoideum, bawahnya ada pia mater, gitu ya. Oke, ini tadi ya dari dura mater. Nah, dura mater ini tuh ini yang pertama ini ada lamina endostealis sama meningalis. Nah, kalau yang lamina meningalis dia tuh kayak bakal melanjutkan diri, jadi dia tuh kayak bakal terus ke bawah lewat foramen magnum, dia melapisi medulla spinalis, makanya namanya jadi lamina meningalis yang ini dura mater sampai nanti itu tak jelasin. Terus ada proses dura mater, jadi tuh ini bagian dari dura mater. Tapi kan kalian tahu bentuknya otak kan kayak berkelok-kelok, habis itu ini mati. Jadi kalian tahu kalau otak itu kan ada otak kanan, ada otak kiri gitu ya. Kan itu kayak ada sulcusnya ya di tengah. Nah itu tuh bakal dikepali sampai ini. Ya ini namanya falx cerebri. Bentar. Kita Oke, nah jadi ini ya, kalian kalau biasanya besok pakai gambarnya langsung. Jadi kalau yang memisahkan otak kanan, otak kiri atau hemisferium otak kanan dan kiri itu namanya falx cerebri. Nah, tapi cerebellum itu tuh juga ada yang memisahkan hemisferium kanan dan kiri. Nah, berarti nanti namanya jadi nih falx cerebelli. Oke, kalau falx tuh berarti yang memisahkan kanan kiri, itu gitu aja. Terus habis itu ada tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli ini kayak konsepnya itu gini. Ini apa besar atau cerebrum? Cerebrum itu bawahnya tuh ada si tentorium ini. Terus nanti di atasnya itu ada si cerebellum. Oke, nanti belajarnya sambil lihat notes ya, sambil dilihat gambarnya. Nah, terus ada sinus venosus. Nah, ini lihat gambarnya. Nah, kalian belajarnya pakai gambar ya. Jadi sinus venosus itu kan namanya ya sinus vena. Jadi di kepala kita tuh banyak sinus vena gitu loh. Nah ini diingat gambarnya. Biasanya yang keluar tuh ini, yang tengah di atas itu namanya sinus sagittalis superior atau S3 biasanya namanya. Ini di sini ya, di atasnya sekitaran atasnya falx cerebri. Terus itu ada ini sinus transversus yang ini ya, yang bisa di depan namanya sinus transversus. Terus ada nih straight sinus, ini nama latinnya sinus rectus. Ini di sini. Terus
ini dari tiga ini dia tuh bakal bertemu di konvensium. Nah konvensium tuh letaknya ada di sini di kepala belakang di protuberancia occipitalis. Jadi kalian kalau apa ya raba kepala kalian habis ada yang menonjol, nah kira-kira di situ konvensium. Oke, terus habis itu lanjut ke lapisan kedua ya. Tadi kan dari diameter. Sekarang ke arc diameter. Jadi di arc diameter itu ada beberapa apa ya? Beberapa struktur penting. Pertama ada arc media. Jadi arc media itu kayak apa ya? Pertumbuhan agresif gitu loh dari arc media itu. Terus habis itu dia tuh kalau misalnya feelingnya itu kalau misalnya beragregasi atau kayak apa ya? Kalau menyatu itu namanya itu jadi granulationes arc media pacioni. Granulationes ya. Nah, dari itu kan dia bentuk cekungan-cekungan gitu. Nah, cekungannya itu kayak mendesak ke cranium menempati microveola granulationes. Jadi kayak apa ya? Mendesak cranium gitu jadi buat kayak cekung-cekung kayak gitu. Terus di bawahnya arc diameter itu kan ada tadi udah aku bilang ada namanya spasium subclavian. Jadi di spasium subclavian ini itu tuh kayak ada ruangan isinya tuh LCS. LCS apa? Liquor cerebrospinal atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya CSF atau cerebrospinal fluid. Kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia cairan cerebrospinal. Oke, ini ya. Kalau ini kayaknya lebih bisa sih. Jadi ada trabecula arc media itu kayak ada yang menghubungkan kayaknya bisa tuh lebih ada. Terus ada sisternal. Oke, lanjut ke piameter. Piameter ini berarti lapisan yang paling bawah ya. Jadi dia tuh yang nempel otak langsung itu sebenarnya piameter. Nah, dia ini kan tulisannya ini ya, membran vaskuler. Terus di sini ada namanya plexus choroideus. Plexus choroideus ini kalau di situ kan ini ada sel ependym yang menghasilkan LCS. Nah, LCS-nya nanti bakal keluar nanti masuk dia di spasium subarachnoideum gitu. Oke, sekarang lanjut ke meninges spinalis. Jadi kan tadi baru otak tuh, meningium otak, habis itu dia tuh melanjutkan diri sampai ke spinal. Nah dari meninges spinalis ini ada tiga, sebenarnya lapisannya itu sama semua, diameter, diameter. Nah ini yang penting kalian apal tuh kayak ini di apa di ending-endingnya nih. Misalnya ini dari diameter ini dia jadi film terminalnya eksternal. Habis itu arc diameter ini nanti garis tinggi vertebral sacralis 2 sampai ini film terminal internal. Nanti diingat aja itu ya. Nah ini conus medularis itu ini loh, jadi conus itu kan cone ya. Jadi dia tuh kayak bentuk kayak cone gitu loh. Di sini kayak ada bentuk kayak segitiga, biasa lihat aja pas di apa di lab ya. Yang itu tadi baca. Nah sekarang neurovaskularisasi. Diingat ya, ini penting karena ini sangat akan sering ditanya kaitan klinisnya. Jadi arterinya tuh ada arteri meningia, anterior, media, posterior dan aksesoria. Ini ada kaitannya nanti aku jelasin. Nah sekarang LCS. LCS itu kan tadi namanya kan liquor cerebrospinal ya. Jadi di apa ya, sistem saraf kita itu tuh kayak ada suatu cairannya tuh juga nggak yang statik, kayak nggak kemana-mana gitu loh. Jadi dia tuh bakal ya bersirkulasi kayak gitu. Nah ini namanya tuh sirkulasinya itu ya ini sirkulasi LCS ini tadi. Nah ini tadi buat fungsinya, fungsi LCS-nya bisa dibaca sendiri. Nah sekarang kita pakai ini dulu aja. Oke, ini ada bagan. Ini mungkin kalian udah kebayang ya gimana. Jadi gini, kalian besok belajarnya apalin ini dulu, apalin bagannya dulu, baru kalian lihat gambarnya. Gambarnya yang ini dulu atau langsung yang ini. Oke, jadi gini. Pertama kan LCS itu kan dihasilkan sel ependym dari piameter. Habis itu dia ke spasium subarachnoideum. Dia bersirkulasinya kan di sana. Nah, itu habis itu dari spasium subarachnoideum itu dia tuh kayak bakal masuk ke ventriculus lateralis. Oke, ventriculus lateralis itu kan dua, ya sepasang gitu loh.
Nah dari ventricles lateralis dia tuh bakal masuk lewat yang namanya foramen interventricular atau foramen Monro. Oke, jadi dia tuh dari kanan kiri, habis itu dia tuh turun ke bawah lewat foramen Monro, masuk ke ventriculus tertius. Oke, dari ventriculus tertius di encephalon dia tuh bakal turun lagi, masuk ke lewatnya aqueductus sylvii atau aqueductus mesencephaly, masuk ke sampai ini ya, ventriculus tertius kita ulang dari ventriculus tertius ya. Jadi dari ventriculus lateralis dari kanan kiri dia lewat foramen Monro masuk ke ventriculus tertius. Dari ventriculus tertius dia masuk lagi lewat foramen ini. Foramen dia masuknya ke mesencephalon. Di mesencephalon itu namanya ventriculus quartus. Nah dari ventriculus quartus itu dia tuh bakal nyambang. Ada yang ke kanalis centralis medulla spinalis, jadi dia ke bawah ke spinal, terus ada yang ke balik ke atas kayak gitu loh. Ini makanya masuknya ke sinus venosus gitu. Nah ini ya, jadi dari gambarnya pertama kan lihat dari ventriculus lateralis. Pertama kan dari ventriculus lateralis kan. Ventriculus lateralis habis itu ikut anak panah, dia kan lewat foramen lewat aqueductus sylvii ini, habis itu dia masuk ke ventriculus quartus. Dari ventriculus quartus habis itu dia tuh bakal nyambang ventriculus quartus, habis itu nyambang ada yang ke bawah, ada yang balik ke sini masuk sinus venosus gitu ya. Nanti dilihat namanya. Oke, ini buat vaskularisasinya ya. Oke, kalau yang penting di sini tuh ada yang namanya circulus arteriosus venosus. Jadi di otak itu tuh kayak ada arteri-arteri yang macamnya gimana ya? Sambung menyambung jadi satu membentuk lingkaran. Jadi bentuknya tuh kayak lingkaran. Ini kelihatan kayak ya mirip lingkaran lah kayak gini. Nah fungsinya tuh buat apa? Ya nggak lingkaran-lingkaran banget ya sebenarnya. Jadi posisinya tuh ada kayak di bawahnya otak tapi rada miring gimana ya? Ya udah besok pas dilihat sendiri ya. Nah ini fungsinya tuh buat apa? Jadi kayak buat vaskularisasi kolateral antara otak depan sama otak belakang, sama buat ini kayak alternatif vaskularisasi alternatif antara otak kanan dan otak kiri gitu. Nah ini arterinya tuh ada apa aja, nanti bisa dibaca ya. Ini ada cerebri anterior, ada cerebri medial, cerebri posterior, terus ada arteri communicatus yang anterior sama posterior. Pokoknya ada 5 arteri di situ. Lanjut. Ini buat drainase venanya, nanti dibaca aja jalan keluar. Dan vaskularisasi scalp ini juga jalan keluar, nggak apa-apa. Drainase vena jarang. Nah sama korelasi klinisnya, makanya nah, ini makanya tadi aku bilang arteri meningia itu tolong dihafalkan karena ada urusannya sama di sini. Nah, pertama ini di paling atas kan ada epidural hematom. Kalau misalnya namanya epi berarti kan di luarnya. Ini namanya epidural, berarti di luarnya durometer. Nah, kan durometer ini di luarnya berarti kan kayak apa ya? Di luarnya durometer apa? Tulang kan. Tulang itu kan keras. Otak lunak. Kalau misalnya ada darah di situ, kalau misalnya di kanannya ada tulang nih, di kirinya ada otak lebih lunak. Berarti kalau misalnya darahnya ngumpul, dia nggak mungkin mendesak tulang dong, dia bakal mendesaknya ke lunak. Yang ke lunak berarti kan ke otak. Jadi kayak dia tuh membentuk cembung gitu loh, karena dia menjauhi si tulang tadi itu. Nah, habis itu kalau misalnya ada yang subdural, berarti kan di bawahnya duramater. Ini udah ada tulang, udah ada duramater. Oh, di bawahnya nih, di spasium subduralnya. Spasium subdural kan bisa nyebar kemana-mana kayak gitu loh. Itu namanya di spasium. Jadi dananya tuh bakal kayak menyebar gitu loh. Bentuknya tuh nggak nyembung yang tadi kayak mendesak gitu. Kelihatan nggak sih kayak gambarnya itu kayak ini tuh apa? Cekung gitu loh. Terus ada ini perdarahan di subarachnoid. Subarachnoid itu kan tadi ada apa? Ada spasium subarachnoideum yang isinya LCS. LCS itu kan bisa kemana-mana tuh. Nah makanya kayak darahnya tuh bisa ikut
menyebar lewat LCS. Jadi darahnya tuh mengikuti sulcus dan virusnya gitu loh, kayak misalnya mengembang sesuai bentuk otaknya. Terus ada nih yang intrakranial itu intrakranial. Jadi kalau kayak darahnya intrakranial berarti di dalam ya, kayak tengahnya gitu loh, kayak terserah mau di mana nih. Terus ini ada meningioma. Meningioma itu berarti tumornya pada meningesnya. Jadi meningesnya jadi tumor gitu. Terus ada papilloedema. Pokoknya nanti di materi mata itu kalian bakal tahu ini diskus optikus. Nanti di sini tuh kayak kayak bengkak kayak gitu loh. Ini kayaknya lebih di nanti materinya. Oke, sekarang ada hidrocephalus. Jadi tadi kan kalian lihat ini ya ventriculus. Nah, ventriculus itu kan isinya cairan. Kalau misalnya cairannya tambah banyak, itu kan nanti lama-lama kan kayak membesar, terus bisa menekan jaringan di sekitarnya. Padahal otak, terutama kalau misalnya otaknya udah dewasa ya, otaknya kan kayak kraniumnya udah paten gitu loh. Jadi itu bisa meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, beda lagi kalau misalnya hidrosephalusnya itu ada anak itu kan biasanya kraniumnya belum paten gitu kan. Makanya kalian kalau misalnya lihat pasien hidrosephalus tuh bisa kayak kepala yang besar kayak gitu. Oke, udah selesai dengan materiku. Terima kasih. Itu baru setengah. Bisa kapan dah? Mungkin besok kan? Enggak ada. Tapi kan Terang stres kita ada. Jumat kali. Rabu kan masih Sensi lagi tak? Rabu libur. Iya, Rabu libur. Pretest ya. Prepes aku ini tesnya sekali. 2 kali. Oh iya. Nah, waktu itu Asistensi 2 kali, pretest 2 kali. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, fokus yuk. Nah, kita mau belajar lagi tentang encephalon dan juga diencephalon. Jadi ada yang tahu nggak encephalon itu apa sih? Bedanya sama diencephalon apa? Jadi encephalon itu tuh namanya yaitu otak ya. Terus kalau diencephalon itu tuh dia tuh kayak bagian dari otaknya itu, mulai dari kayak hemisferium cerebri. Terus kalau diencephalon itu dia adalah otak tengah gitu, dia di bagian dalam gitu. Next, nah ini yang akan kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari tentang mulai dari embriologinya, terus mempelajari tentang hemisferium cerebri, terus diencephalon dan tractus pyramidalis and extrapyramidalis. Nah, kalian tahu nggak apa sih tractus extrapyramidal sama piramidal? Jadi dia itu perjalanan saraf gitu ya. Jadi dia turun tuh dari otak sampai ke medulla spinalis kayak gitu. Nah, terus ada sistem limbik. Nih, sistem limbik itu tuh dia penting gitu loh untuk emosi dan lain-lain. Terus kita belajar tentang klinis. Oke, embriologi dari otak. Jadi encephalon itu tuh dulunya dia terbentuk dari 3. Jadi ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Nah, ini lihat panahku ya. Prosencephalon tuh mulanya tuh cuma kayak gini doang. Terus mesencephalon, terus rhombencephalon gitu. Nah, seiring waktu si prosencephalon dia tuh akan menjadi 2. Jadi telencephalon dan diencephalon. Telencephalon yang ini, yang diencephalon ini. Telencephalon berlanjut menjadi cerebrum. Diencephalon terbagi jadi 4 sebenarnya, ada thalamus, hipotalamus, epitalamus, sama subthalamus. Oke. Terus nanti mereka tuh akan mengalirkan ke masing-masing ruangan gitu ya. Nih, dari ventricle lateralis, ventricle tertius gitu-gitu. Terus udah ya yang prosencephalon, terus yang mesencephalon. Nah, yang mesencephalon itu tuh otak tengah. Jadi dia itu akan berkembang jadi midbrain. Nah, nanti di midbrain itu ada ruangan yang isinya tadi apa? LCS. LCS itu dia akan mengalir ke ventricle itu loh dia. Nah, itu tuh ada namanya kalau di otak tengah itu namanya aqueductus gitu. Terus habis itu rhombencephalon itu yang paling bawah, dia akan terbagi jadi 2, ada metencephalon dan telencephalon. Metencephalon tuh akan jadi pons sama cerebellum. Terus kalau ini telencephalon itu yang akan menjadi medulla oblongata.
Nah, kalian pernah dengar nggak istilah batang otak? Nah, batang otak itu secara anatomi dia itu terdiri dari pons, cerebellum, dan medulla oblongata. Lanjut. Ini adalah gambar otak ya. Jadi cerebellum dia itu sebenarnya kan terdiri dari dua lobus gitu. Sebenarnya ini kita bilangnya hemispherium cerebri. Ini yang aku tunjuk yang hemispherium cerebri dexter, ini yang hemispherium cerebri sinister. Nah, di antara dua hemispherium cerebri ini dia akan dibatasi oleh sebuah alur yang kita namakan fissura longitudinalis cerebri. Ingat-ingat ya, fissura longitudinalis cerebri. Dia akan dihubungkan oleh corpus callosum. Ya, ini secara umum ini cerebrum, terus ini cerebellum. Cerebellum tuh nama lainnya tuh otak kecil. Terus habis itu ini adalah tentorium cerebelli. Tadi udah dijelasin juga. Next, nah ini gambar otak manusia ya. Kalau misalnya dia tuh dibelah, dilihat dari berbagai sisi. Bentuknya kalian sadar ini enggak? Ini tuh kayak helm ya. Jadi dia tuh ada frontalis, ada parietalis, temporalis, occipitalis gitu ya. Ini kalau ini lobus kanan atau kiri deh? Kiri. Ini dia dari kanan atau kiri? Kiri. Kalau ini dari kanan. Oke, kalau ini dipotong potongan apa? Sagittal. Oke. Terus otak kita itu tuh nggak yang lurus-lurus aja. Jadi dia tuh ada cekungan, ada lengkungan gitu kan. Nah, yang cekung itu kita bilang sebagai fissura atau sulcus ya. Terus kalau yang menonjol itu kita bilangnya sebagai gyrus, paham? Oke. Nah, jadi sebenarnya dia itu tersusun sebagai gyrus dan juga sulcus supaya apa? Supaya luas permukaan dia itu makin gede. Jadi fungsi yang dia carry di situ itu juga makin besar gitu, makin luas. Makanya dia ada lengkungan-lengkungannya seperti itu. Lanjut, kita ke cortex cerebri. Jadi cortex cerebri itu tuh tempat orang buat berpikir, tempat orang buat melakukan sesuatu sebagai manusia gitu. Dia diaturnya sama si cortex cerebri ini. Dia itu ada 6 lobus ya. Ingat-ingat ada 6 bagian atau 6 region yang kita punya gitu. Yang pertama dari yang depan dulu, yang biru. Yang biru ini adalah frontal, lobus frontalis. Terus yang ungu ini adalah lobus parietalis. Terus yang hijau tua, ini lobus occipitalis. Yang hijau muda ini lobus temporalis. Terus ini adalah lobus insula. Nah, ingat-ingat kalau lobus insula dan lobus limbicus itu tuh nggak kelihatan dari depan. Jadi dia tuh harus dibuka dulu, dipotong dulu baru kelihatan gitu, karena dia ketutupan. Nah, terus ini gambarnya ya, Dek. Jadi kalian lihat yang putih-putih ini namanya corpus callosum. Dia yang menghubungkan antara hemispherium cerebri kanan dan kiri. Ya, paham? Tadi kan aku udah bilang, jadi otak itu kan dia terdiri dari 2 hemisfer. Nah, dia tuh dihubungin sama si corpus callosum ini gitu. Oke, terus di sini ini tuh letaknya si lobus limbicus sama lobus lobus insula. Jadi ada lobus limbik sama lobus insula itu di area ini gitu. Dia tuh tersembunyi. Jadi kalau dari luar tuh nggak kelihatan kan, kelihatan cuma ini doang. Tapi waktu kita buka, nah ini bakal kelihatan area ini. Itu tuh punyanya si lobus insula gitu. Nanti di notes ada. Terus ini adalah kita bahas sulcus pentingnya ya yang di otak. Jadi ini lobus apa? Frontal. Ini lobus parietal. Ini lobus occipital. Ini temporal. Nah, pertanyaanku, sulcus apa yang memisahkan antara lobus frontal dengan lobus parietal? Sulcus centralis. Dia itu letaknya di antara gyrus apa dan gyrus apa? Gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Jadi kalau ditanya letak sulcus centralis di mana? Dia adalah di antara gyrus presentral dan gyrus postcentral. Dia memisahkan lobus frontal dan lobus parietal. Terus selanjutnya ada sulcus lateralis cerebri sylvie atau fissura sylvie. Nah, fissura sylvie ini dia memisahkan antara yang lobus temporalis yang hijau ini sama lobus frontalis sama lobus parietalis gitu.
Jadi kalau kalian mau gampang hafalinnya juga boleh hafalin nama orangnya misalnya. Yang sulcus centralis itu namanya Visura Rolandi. Terus kalau yang sulcus lateralis cerebri silvi namanya Visura silvi. Oke. Lanjut terus ke yang memisahkan antara lobus parietal sama lobus occipital. Namanya sulcus parieto occipital. Berarti memisahkan lobus parietal dan lobus occipitalis. Ini letaknya. Terus ada sulcus calcarina. Sulcus calcarina itu apa? Jadi sulcus calcarina itu dia itu tempat untuk seseorang bisa melihat gitu deh. Karena di situ tuh banyak konteks visual primer gitu. Jadi kalau kalian melihat itu impulsnya bakal sampai ke si sulcus calcarina ini gitu di facies medial dari hemisferium cerebri, mulai dari bawah ujung posterior corpus callosum yang putih ini sampai ke polus atau ujung dari lobus occipitalis. Jadi dia tuh dari sini sampai si akhir dari si lobus occipital. Terus banyak konteks visual primernya. Lanjut, ini adalah gyrus yang ada di lobus frontalis. Ingat-ingat ya, lobus frontalis itu yang depan ya, paling depan. Dia itu terdiri dari 4 gyrus. Yang pertama ada gyrus apa deh? Tadi gyrus precentralis. Gyrus precentralis itu letaknya di lobus frontalis. Kalau gyrus postcentralis letaknya di lobus parietal. Oke. Nah, gyrus precentralis itu dia dikepung oleh sulcus, namanya sulcus precentralis di atasnya, sama di bawahnya ada sulcus apa tadi? Centralis. Oke, terus ada juga gyrus frontalis superior yang paling depan nih. Gyrus frontalis superior. Dia di superior dari sulcus frontalis superior ini. Ini sulcus frontalis superior. Terus ini ada gyrus frontalis medius. Dia di antara sulcus frontalis superior dan sulcus frontalis inferior. Terus ada gyrus frontalis inferior. Dia di inferior dari sulcus frontalis inferior. Dia di inferior dari sulcus frontalis inferior. Lanjut. Nah, terus ke lobus parietal. Nah, lobus parietal itu dia ini ya, ada gyrus post centralis ya, yang aku tunjuk ini. Dia gyrus post centralis. Dia terletak di antara sulcus centralis dan sulcus post centralis. Terus ada gyrus parietalis superior. Gyrus parietalis superior itu ini. Terus ada gyrus parietalis inferior. Jadi dia punya 3 ya, post centralis, parietalis superior sama parietalis inferior. Nanti yang ini gyrus parietalis superior inferior ini ada sulcus lagi, namanya sulcus intraparietalis. Lanjut ke lobus temporal. Lobus temporal itu tuh yang ini, yang bawah ini tuh lobus temporalis. Dia tuh ada gyrus temporalis superior, medius sama inferior. Nah, gyrus temporalis superior tuh dia tuh di inferior dari sulcus lateralis. Ini kan lateralis cerebri silvi. Nah, terus ada ini juga yang medius ini tuh di antara sulcus temporalis superior and medianus. Terus gyrus temporalis inferior tuh di antara di inferior sulcus temporalis medianus. Terus lobus occipitalis cuma ada 2, ada gyrus occipitalis superior sama gyrus occipitalis inferior. Terus ada lagi lobus limbicus, ini yang nggak kelihatan. Ingat-ingat komponennya ya, ada gyrus stimuli, gyrus parahipokampalis, area sulcalosis sama formatio hipocampi. Nanti bisa dihafalin, ada di notes. Oke. Terus ada lobus insula. Lobus insula itu di dasar sulcus lateralis cerebri silvi. Ada gyrus longus lah, brevis. Terus ada sulcus centralis insulae, sulcus circularis insulae, dan limen insulae. Nah, ini penting nih, Brodmann area. Jadi Brodmann area itu dia tuh adalah penomoran di otak. Jadi area yang ada nomornya ini dia tuh bisa untuk seseorang itu untuk melakukan fungsi sebagai manusia gitu. Contoh nih, area keempat ya, area 4. Mana area 4? Nih di gyrus post centralis ya kan. Ini kan area keempat, ini namanya area motorik primer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kalian menggerakkan otot-otot kalian secara sadar. Kalian ngomong, kalian senyum, kalian jalan, itu tuh dia secara sadar diatur oleh si gyrus postcentralis. Ini di gyrus precentralis, sorry. Ini di gyrus precentralis ya, di area 4. Terus ada area ke-6. Nah, area ke-6 ini untuk area motorik sekunder. Terus ada juga ada area sensorik primer. Mana nih? 3, 1, 2. Terus area gustatorik ini buat kalian bisa makan dan merasakan makanan enak. Itu di area 43. Namanya gyrus area gustatorik, sorry. Di area gustatorik.
Terus ada area ke-44 dan area 45. Ini untuk kalian bisa ngomong. Jadi area Broca. Jadi kalau misalnya kalian ngomong, itu tuh diatur oleh otak di area Broca 44 sampai 45 ini gitu. Terus juga ada area Wernicke. Area Wernicke itu untuk kalian memahami pembicaraan. Jadi kalau misalnya aku jelasin, terus kalian paham, berarti area Wernicke kalian itu masih bagus gitu. Nah, area Wernicke itu di nomor 39 sama 40 sama 22. Ingat-ingat ya. Terus ada area pendengaran nih. Kalau kalian bisa dengerin sesuatu, berarti ini yang terjadi area auditori. Auditori ada yang primer sekunder ya. 41, 42 primer, 22 area yang sekunder. Terus ada area visual primer. Area visual primer itu area 17. Jadi kalau kalian bisa melihat sesuatu gitu, berarti area visual primer kalian tuh masih bagus gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin kena trauma di area itu, dia tuh bisa buta gitu loh deh, karena area visual primernya itu terganggu. Lanjut. Ini adalah sentrum semioval, jangan bingung. Jadi otak itu dia tuh kan ada saraf yang naik dan turun. Kalau ada impuls, berarti dia turun ke batang otak ke bawah, dari sensor dia naik ke atas gitu ya. Nah, dia tuh ada serabut yang menghubungkan gitu. Oke, ada serabut yang menghubungkan gitu ya. Jadi ada serabut proyeksi, komisura, sama asosiasi. Nah, jangan bingung kalau serabut proyeksi itu maksudnya dari korteks turun ke batang otak ke area tubuh kalian. Jadi dia tuh naik turun sampai ke korteks gitu. Dari korteks ke medula spinalis terus turun ke organ-organ kalian untuk digerakin gitu, untuk distimulasi. Itu namanya serabut proyeksi, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, dia terdiri dari apa aja? Dia terdiri dari dua, ada kapsula interna, dari tiga sorry. Ada kapsula interna, corona radiata, sama radiatio optica. Yuk kita bahas satu-satu ya. Kapsula interna dulu. Kapsula interna itu dia ada di nucleus caudatus, nucleus lentiformis sama thalamus. Pasti bingung, apa sih nucleus caudatus, apa nucleus lentiformis? Ini dia kapsula interna. Nucleus, nah ini ada genunya. Genu itu adalah pertemuan antara pus anterius et posterius. Nih, genu, terus ada pus anterius yang memisahkan antara si nucleus caudatus dengan nucleus lentiformis. Terus crus posterius itu yang memisahkan antara si thalamus dengan nucleus lentiformis. Saya bentar, kalian mesti nggak tahu mana nucleus caudatus. Ini nucleus caudatus. Ini nucleus caudatus. Terus ini thalamus. Ya. Terus ini adalah nucleus lentiformis. Yang ini nucleus lentiformis, ini nucleus caudatus, ini thalamus. Terus dipisahkan sama yang namanya crus anterius, crus posterius, sama genu. Oke. Lanjut. Terus ada serabut proyeksi yang kedua, namanya corona radiata. Bukan coronavirus, tapi corona radiata. Jadi corona radiata itu dia terletak di medial serabut asosiasi dan berpotongan dengan tadi corpus callosum. Jadi kan tadi harusnya di sini ada corpus callosum ya. Nah, di sini itu dia jadi arah impuls si corona radiata. Dia itu akan menyebar ke seluruh korteks. Jadi itu kayak radiata. Radiata tuh menyebar dari pusat ke tepi. Namanya corona radiata. Jadi dia dari situ menyebar ke semua jurusan korteks cerebri. Dia afferent, naik gitu. Dari bawah ke atas. Lanjut ke radiatio optica. Oke, radiatio optica itu dia menjalar di serabut-serabut crus posterior, kapsula interna atau viscera locarina. Nih, dia untuk jarak mata gitu. Terus ada serabut komisura. Nah, ini bisa dibaca sendiri, dihafalin sendiri. Serabut komisura itu dia tuh akan menghubungkan antara korteks cerebri di satu hemisfer ke hemisfer yang lain. Jadi nyebrang. Dia tuh bakalan nyebrang nih, lihat. Nih, dia nyebrang gitu. Nah, ini ada yang penting, ini corpus callosum ya. Corpus callosum yang putih tadi ya. Ada bagian yang dia tuh rostrum splenium gitu. Ini serabut asosiasi. Dia tuh menghubungkan antara girus yang berdekatan tapi masih dalam satu hemisfer gitu. Jadi kayak dia tuh gak nyebrang. Kalau asosiasi itu tetap di dalam hemisfer gitu loh. Tapi kalau yang ini yang komisura itu dia nyebrang gitu. Lanjut deh. Nanti bisa dibaca. Nah, ini ada ganglia basalis juga. Ini yang sebutin ada nucleus caudatus, lentiformis, claustrum, corpus amendoideo gitu. Terus ada lagi rhinencephalon. Rhinencephalon itu tuh jalur di mana kita bisa mencium sesuatu. Nah, mulai dari bulbus
olfaktori, jalan ke tractus olfaktori, terus ke substansia perforata anterior, formatio hippocampi, terus area septalis, area piriformis sama fornix. Nah, ini yang dijelasin Mbak Belfrida tadi, ada circulus arteriosus bilisi. Jadi otak itu tuh ada perdarahannya. Jadi mulai dari ini, dari arteri basilaris ya, arteri basilaris itu dia adalah gabungan dari arteri vertebralis dan sinister. Terus dia akan berlanjut jadi arteri cerebralis posterior dan dua kanan kiri. Terus dia akan dihubungin sama arteri cerebri media sama arteri communicating posterior. Terus dia tuh akan dihubungin sama arteri cerebralis anterior dengan arteri communicating anterior. Jadi bisa dibaca sendiri. Lanjut. Ini venanya tuh dari yang dijelasin Mbak. Ini tadi udah dari vena cerebri magna, terus ke sinus rectus, confluensi umum, ya, terus ke sinus transversus, terus habis itu ke sinus sigmoideus sama ke vena jugular interna. Terus ke diencephalon. Tadi ada talamus, epitalamus, subtalamus, hipotalamus. Talamus itu yang tengah. Terus hipotalamus di bawahnya, hipotalamus. Terus ada subtalamus, terus ada epitalamus. Ada nucleus dendritic sama pineal body. Lanjut talamus itu untuk relay station ya. Jadi untuk mengintegrasikan seluruh pusat otak gitu. Jadi dia tuh ada talamus kanan kiri yang dihubungkan oleh adhesio intertalamika. Ingat. Terus ada nukleusnya ya, dihafalin ada anterior, medianus, medialis, laterales, posterior gitu. Nah ini talamus nih, gambarannya dari pulvinar, colliculus superior, inferior, bisa dibaca. Terus ada subtalamus itu yang untuk mengontrol aktivitas otot nih, subtalamus itu di sini. Lanjut, ini epitalamus ya. Epitalamus itu untuk kalian kalau bisa tidur dengan nyenyak, kalian bisa bangun tidur itu karena si epitalamus ini ada namanya glandula pinealis. Dia menghasilkan hormon namanya hormon melatonin ya untuk regulasi irama sirkadian untuk tidur dan bangun dan untuk fungsi reproduksi. Lanjut, ini epitalamus gambarnya. Terus ini ada hipotalamus. Hipotalamus itu tuh penting untuk apa? Termoregulasi ya. Jadi hipotalamus itu buat mengendalikan fungsi tubuh kita kayak buat regulasi suhu tubuh, metabolisme, sekresi hormon gitu kan. Karena di situ ada kelenjar yang berhubungan sama dia namanya kelenjar pituitari atau hipofisis gitu. Terus ini tractus piramidal sama ekstrapiramidal. Jadi tractus piramidalis itu dia tuh dari korteks di area 4 dan 6 turun ke medulla spinalis ke cornu anterior medulla spinalis nanti melewati decussatio piramidalis. Ingat-ingat aja yang menyilang itu adalah tractus yang lateralis. Kalau yang tidak menyilang itu yang anterior, tractus corticospinalis anterior. Terus ada tractus extrapiramidalis. Jadi tractus extrapiramidalis itu dia yang mengendalikan aktivitas motorik. Jadi dia tuh cuma menunjang si tractus piramidalisnya. Ada 4 nih, bisa dibaca dari vestibulo spinalis, ventrolateral lateralis dan rectus spinalis. Terus sistem limbik. Nah, sistem limbik itu untuk mengontrol emosi yang aku bilang. Kalau kalian mungkin emosian, berarti dipertanyakan nih sistem limbiknya tuh pengaturnya gimana. Nah, jadi ada komponennya nih, ada kortikal, subkortikal, diencephalon sama area Broca's 28. Bisa dibaca nanti di notes ada. Terus ada circuit papers ini dia tuh ada perjalanannya. Dia juga untuk sirkuit dari pengaturan emosi ya. Jadi hippocampus ke fornix, corpus papillara, terus ke tractus papilothalamicus, terus habis itu ke nucleus thalamicus anterior, terus ke gitu kapsula interna tadi, terus ke gyrus cinguli, cingulum, gyrus parahippocampalis, terus ke cortex entorinalis, terus jalur perforates lanjutnya sampai ke hippocampus lagi gitu. Jadi muter-muter dia. Lanjut ini dia. Udah selesai. Alhamdulillah. Terakhir ya, habis ini ya. Ini truncus cerebri ya, batang otak ya. Cuma materi aku cuma buat kalian pasti kecewa kan sama hasil semalam sama aku juga kecewa. Jadi pengen coba-coba aja. Di Frankfurt aja. Oke. Iya, kita coba aja. Ini ada truncus cerebri, cerebellum sama medulla spinalis. Jadi truncus cerebri selain udah dibahas kayak Willy sama Mas Alda, truncus cerebri itu batang otak. Nah, di sini kita bakal belajar pentingnya batang otak. Kenapa kok ketika kita petarung ya, misalnya kayak taekwondo, terus kemudian mix martial art itu kita nggak boleh pukul teguk belakang, karena nanti akan ada struktur khas yang tidak boleh dicederai gitu. Jadi pernah ada kasus truncus cerebri ini terkena oleh suatu jadi ada petarung MMA dia dipukul sini ya, kena truncus cerebrinya, terus kemudian dia lumpuh sampai dia meninggal.
Jadi ini krusial, trubus cerebellum. Trubus cerebellum itu nanti kita bahas lagi, udah sebelah jadi kita bahas. Nah urutannya tadi kan kalau misalnya sistem saraf pusat itu dia dimulai dari cerebellum dan juga medula spinalis. Itu struktur besarnya. Nah tapi tapi di antara cerebellum sama medula spinalis itu ada penghubung. Nah penghubung itu adalah 3 struktur ini, yaitu trubus cerebri, cerebellum dan juga nanti lanjut ke medula spinalis. Lanjut. Nah ini balik lagi ke embryologi. Untuk embryologi sesuai urutan tadi ya. Tadi di awal paling atas tuh cerebellum, dari parencephalon, protoencephalon, diencephalon, terus terakhir lanjut ke brainstem. Itu dia urutannya setelah diencephalon atau nanti ada thalamus, hypothalamus segala macamnya itu. Lanjut sampai ke bawah. Trubus cerebri ini ada sekian, ada mesencephalon, pons-faroni, medula oblongata. Jadi mesencephalon itu artinya otak tengah. Pons-faroni itu jembatan faroni, medula oblongata itu medula penghubung. Lanjut. Nah ini trubus cerebri. Jadi trubus cerebri itu dimulai dari, ini kan thalamus ya. Thalamus, hypothalamus, hypothalamus. Nah ini mesencephalon itu ini, dia bagian kecil ini aja. Pons-faroni itu ini yang kayak kuda laut kalau hamil. Ini pons-faroni. Nah ini medula oblongata. Habis itu lanjut ke medula spinalis. Oke, mesencephalon. Nah, ini kalau lupa para teman, mesencephalon itu ingat aja mesencephalon M Mickey Mouse. Jadi bentuknya dia kayak kepala Mickey Mouse, boleh dilihat. Nah, ini kan. Ini telinganya. Ini matanya ya, gambarin aja itu Mickey Mouse lah. Lanjut. Nah, apa sih struktur khas yang ada di Mickey Mouse ini? Dan aku pengen kalian ingat 2 aja. Substansia nigra sama pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu nanti dia kaitannya dia berhubungan sama struktur di bawahnya. Jadi dia kayak dia penghubungnya, makanya dia perlu diingat. Jadi pedunculus cerebri itu penghubungnya antara nanti mesencephalon dan organ di atasnya. Jadi pedunculus itu artinya kaki. Jadi pedunculus cerebri artinya kaki dari cerebrum. Lanjut, substansia nigra. Nah ini belum balik. Substansia nigra itu penting karena nanti ketika kalian belajar di klinis ada defek substansia nigra. Jadi defek substansia nigra itu menyebabkan penyakit namanya Parkinson. Kenapa? Karena substansia nigra ini dia menghasilkan hormon namanya dopamin. Ketika dopamin kita kurang dalam tubuh kita, maka dia akan mengalami Parkinson. Gitu. Jadi aku pengen kalian ingat substansia nigra sama pedunculus cerebri aja. Nanti kisahnya boleh dibaca. Lanjut. Nah ini jadi selain karena dia penghubung antara cerebellum sama medula spinalis, dia juga dilengkapi sama beberapa nukleus penting. Yang perlu diingat ini aja, geniculatum sama corticulus superinferior. Kenapa? Lanjut. Next. Nah, karena nanti nukleus geniculatum lateral, nukleus geniculatum medial, terus corticulus superinferior itu berkaitan sama jarak penglihatan dan pendengaran. Kalau misalnya jarak penglihatan itu nanti dimulai dari mata ya, dia bakal menyilang seperti ini gespa opticus, kemudian dia akan lanjut ke lateral geniculatum. Jadi mata itu L, mata ke lateral, kemudian dia ke superior corticulus. Kalau misalnya pendengaran dia sebaliknya, pendengaran dia ke medial geniculatum, terus dia baru ke inferior corticulus. Lanjut, pons-faroni, next. Ya itu next. Oh ya balik. Nah jadi dia ada 2 bagian, ada pars basilaris pontis sama pars tegmentalis pontis. Jadi pars basilaris itu istilahnya dia dilihat dari depan, kalau pars tegmentalis pontis dia dilihat dari belakang. Karena ini nanti pars tegmentalis ini bakal melekat sama cerebellum, otak kecil. Lanjut, pons-faroni yang pars basilaris pontis. Next. Nah ini biar gampang ingat juga, jadi bentuknya dia kayak Patrick. Ini baik aja di kepalanya Patrick ya, itu nggak tahu kenapa, tapi ini mirip aja kepala Patrick gitu. Dilihat dari depan. Nah, coba di next bisa putar. Iya. Iya, jadi pons basilaris pontis itu mirip sama kepala Patrick. Kalau yang mirip sama Mickey Mouse tadi apa? Mesencephalon, otak tengah ya. Iya. Iya kan, atasnya doang gitu. Iya. Enggak sih, tapi nggak apa-apa, sama-sama aja. Lanjut. Nah, yang penting dari pars basilaris pontis satu pengen kalian ingat berapa ya? 3 aja. Jadi ini kan pars basilaris pontis ya. Kenapa dimain pars basilaris pontis? Karena di sini ada sulcus basilaris. Jadi kalau kalian pegang nanti pons itu di sini ada kayak sulcus ya. Dia
turun ke bawah. Nah di sini nanti bakal dilewati sama arteri basilar. Arteri basilar. Nah terus di sini nanti keluar nervus ada nervus berapa? 5, bukan, nervus 3, bukan, 4, 5, 6. 3 ini salah, ini 3, 4, 5, 6. Nanti deh. Itu, nah ini yang aku bilang tadi. Salah, sorry. Balik lagi. Balik, nah ini. Jadi teman-teman, kan nervus kranial tuh udah belum tadi keluarnya? Belum kan? Bukannya belum. Oke, jadi nervus kranial itu karena dia namanya nervus kranial berarti dia keluar dari kranial atau dia keluar dari sistem saraf pusat. Nah, dari sistem saraf itu dia pasti nanti akan keluar dan dia mempersarafi organ-organ yang dia tuju. Nah, saraf-saraf keluarnya itu perlu kita ketahui karena ketika tempat keluarnya ini dia nanti dirusak, berarti dia kemungkinan defeknya di situ gitu. Misal pons ini gitu ya, dia di cut gitu. Nah di pons ini ada nervus keluar apa aja sih? Yang pertama ada nervus 5. Nervus 5 itu nervus belum ya? Trigeminal. Nah nervus trigeminal ini dia berfungsi buat sensoris dari muka. Jadi ketika nervus 5 ini kemudian dia di cut, kemudian dia berkurang fungsinya, maka dia bakal merasa kebas, dia gak ada rasanya gitu. Terus kemudian nervus 6, nervus 7 dan selanjutnya gitu. Nah ini untuk gambaran aja nanti akan ada di nervus kranial. Insya Allah kita besok. Lanjut. Nah ini jalan-jalan keluarnya nanti dibahas di nervus kranial aja. Lanjut. Nah ini aku bilang tadi ada sulcus valeris motis. Ini bagian depan tadi ya, dilewati sama arteri basilaris. Next. Ini teman-teman, untuk verse-nya itu kan dia dari yang ini ya, dari yang lebar itu 1, 2, 3. Nah dari 3 ini 1, 2, 3 di atas itu dia akan ditempelin sama cerebellum. Makanya karena cerebellum itu dia istilahnya punya kaki ya, jadi penempelannya itu namanya pedunculus. Pedunculus itu kaki. Ada 3 kaki cerebellum, kaki atas, kaki tengah, sama kaki bawah. Pedunculus cerebellaris superior, pedunculus cerebellaris medius, sama pedunculus cerebellaris bawah inferior. Yang di bawahnya baca aja. Next. Nah ini yang tadi aku bilang, kenapa kok batak-batak ini penting ya, dan nggak boleh dicederai ketika kita bermain gulat. Karena di sini banyak dilewati sama nervus kranial. Tadi yang awalnya di otak, jadi kan nervus itu dia berjalan dari badan sel ke badan sel, benar nggak? Ya. Nah dari otak yang badan sel pertamanya di otak, kemudian dia akan lanjut lagi jalasnya ke badan sel yang ada di trunkus ini. Tuh lihat ada nervus 3, nervus 1 segala macamnya. Nah ketika ini dicederai, ya udah berarti fungsi-fungsi motorik, fungsi sensorik yang seharusnya dibawa oleh jaras ini dia akan hilang. Terutama itu yang besar di sini tuh ada nggak ya gambarnya? Nggak ada. Ini nervus motorik. Jadi ketika nervus motorik ini kemudian dia dicederai, dia akan lumpuh. Gitu. Jadi hati-hati kalau kalian nyerang orang, jangan nyerang bagian tepuk belakangnya. Dia bisa lumpuh nanti. Ini karena ini lunak banget loh, ini nggak ada pelindungnya guys. Coba kalian pegang. Beda sama nebulize ada di kranium ya, ada pelindungnya ya. Kalau di sini nggak ada, kayak langsung aja gitu. Lebih lunak lah bahasanya. Lanjut. Medula oblongata, medula penghubung. Lanjut. Nah ini sebenarnya ini yang perlu kita ketahui di sini cuma jalan keluarnya aja, jalan keluar nervus. Tapi karena belum dibahas tadi di nervus kranial, nanti bisa dilanjut di pertemuan besok aja. Next. Tadi ini pons ya, pons terus lanjut ke medula oblongata yang bentuknya Patrick. Lanjut ke medula oblongata. Next. Ini nervus keluarnya dibahas besok. Next. Ini sama tadi dilewati sama jarak-jarak motorik sama sensorik. Berbahaya, jangan sekali-kali. Lanjut. Konspirasinya sama. Jadi semua SSP yang dia masih ada di atas sini, terutama dari trunkus cerebri ke atas itu sirkulasinya masih pakai sulcus arteriosus wilisi. Nah utamanya untuk yang pons sama trunkus cerebri itu nanti dia dari ada namanya arteri
cerebellar, nanti ada posterior inferior sama anterior inferior, dan arteri-arteri lainnya yang memvasularisasi dari pons. Itu udah lampu merah. Lanjut. Ini gambarannya tadi. Jadi dari awal ya, bahasa spontis. Ini terus kemudian dia lanjut ke sekitar dari pons, lanjut juga nanti ke medula oblongata. Next. Nah ini SSP belum dulu ya, sistem saraf perifer. Jadi teman-teman, ini yang jaras motorik tadi, ketika dia udah sampai di medula oblongata dia akan menyilang ya. Ada salah satu yang menyilang yang lateral itu namanya decussatio of piramida. Itu letaknya di medula oblongata. Ini pernah keluar di soal UB kapan gitu. Decussatio of piramida. Lanjut, cerebellum. Nah ini cerebellum fungsinya banyak ya. Intinya dia itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada defek, ada kelainan di cerebellum, itu biasanya manifestasi utamanya adalah dia gak bisa jalan dengan lurus gitu. Jadi kalau dia nanti kalian belajar, coba Pak jalan ke depan gitu. Dia misalnya buka mata, dia buka mata aja dia udah gak bisa jalan lurus gitu loh. Bahkan dengan matanya berfungsi, dengan kakinya yang bisa jalan, karena memang dari pusatnya itu dia udah gak bisa ngatur keseimbangan, ya udah dia ketika jalan dengan mata terbuka aja dia udah sempoyongan gitu. Jadi ini penting banget cerebellum. Ini adalah untuk menjaga keseimbangan ketika dia jalan. Next, ini bagian-bagiannya bacaannya Bapak. Embryologinya, next ini bagian-bagiannya ada APN. Kalau tadi meninges ada DAP, durameter, arachnoid sama diameter. Kalau cerebellum APN, archi, paleo sama neo. APN, bukan VPN. Lanjut. Ini dilihat dari dalamnya. Jadi ini misalnya dia otak kayak gini ya. Dia dipotong transversal ini. Nah, yang atas itu dia nempel sama si medulanya tadi. Ini cerebellum yang bagian belakangnya. Lanjut. Ini yang aku bilang tadi, cerebellum punya 3 kaki yang nempel di pons. Ada kaki atas, kaki tengah sama kaki bawah. Pedicula cerebralis superior, pedicula cerebralis medius, sama pedicula cerebralis inferior. Lanjut. Medula spinalis terakhir. Next. Ya, perlu diingat teman-teman, di bagian medula spinalis ini itu kan dia sejalan sama vertebrae ya. Dia dimulai dari cervical, thorax, lumbral dan juga sacral. Nah, ada 2 kebesaran yang perlu diingat, yaitu kebesaran di cervical sama kebesaran di lumbal. Kenapa? Karena di 2 struktur tersebut itu akan ada banyak plexus atau jalan keluar saraf gitu. Yaitu namanya pembesarnya intumescentia cervical sama intumescentia lumbal. Itu untuk pembesarnya. Nah, terus ada struktur tadi seperti bahas juga ada conus medullaris. Jadi ingat gak kalau sacrum itu dia impact ya, dia nggak bisa ditembus sama medula spinalis. Nah makanya sistem medula spinalis kita dia cuma berhenti di L1 sampai L2 aja. Dan di sini di conus medullaris. Lanjut ketika dia ingin mempersarafi di sacrum, ingin mempersarafi di ekstremitas bawah, dia akan maju sebagai cauda equina atau ekor kuda. Jadi udah dia medula spinalis yang benar-benar batang itu cuma sampai conus medullaris atau L1 sampai L2. Gitu. Lanjut. Ini susah. Nanti bacanya. Insya Allah keluar teknis. Lanjut. Ini yang bilang tadi plexus. Jadi plexusnya itu sesuai dengan pembesarannya. Jadi ada plexus cervicalis sama brachial. Itu dia keluarnya nanti di segmen cervical. Terus ada plexus lumbosacral yang dia keluar nanti di plexus di intumescentia yang lumbal. Lanjut. Ada lagi. Nah ini kalau aku bahas ini sebenarnya ngehubungin sama balik. Yang tadi. Nah, ini saya hubungannya sama sistem saraf tepi sih. Jadi sistem tepi itu nanti dia jalurnya pada spinalis lewat jalan-jalan ini. Kalau teman-teman bingung, pasti bingung baca ini. Jadi nanti belajarnya dari sistem saraf tepi dulu baru balik ke sini. Oke. Jadi di bagian ada yang ke atas sama yang ke bawah. Kalau yang ke atas itu biasanya dia di daerah tepi kayak spino, cerebellum, spinocalamicus dan fasciculus cuneatus segala macamnya itu dia bisa letaknya di tepi. Tapi kalau yang dia motorik biasanya dia letaknya di tengah. Contoh partikel spinal yang lateral sama partikel spinal ini kan dia motoriknya itu letaknya di tengah biasanya untuk perjalanan motoriknya. Lanjut. Posterilisasi mainspin satu aja anterior spinal artery dan sisanya arteri kecil dan itu susah dihafal.
Next, klinis. Nah ini teman-teman, ini kelainan kongenital. Jadi ketika bayi baru lahir terus ditemukan ada bola gitu ya di punggungnya, itu bisa jadi ada kelainan dari ini, yaitu pertama ada spina bifida aorta, meningocele atau myomeningocele. Jadi spina kita itu kan harusnya dia satu ya, modulus spinalis satu, tapi dia entah kenapa dia pengen berdua, dia pengen ada pasangannya. Jadinya dia jadi kayak gini. Ini kan nggak boleh ya. Ini kayaknya nanti ketika perkembangan itu entah kenapa dia membelah jadi dua gitu. Spina bifida B2, spina B2 bifida. Terus lanjut, meningocele belum? Meningocele. Nah, meningocele itu kayak rektor kemarin. Rektor itu kan ada cairan di, ya. Nah, sama. Meningocele itu ada cairan di meninges atau meninges dari modulus spinalis. Jadi meninges itu dia nggak cuma sampai otak utama aja, tapi dia juga sampai modulus spinalis. Nah, ketika di modulus spinalis dia itu punya resiko terjadi meningocele karena dia letaknya lebih ini loh, kan antar ventrikel itu ada celahnya ya. Jadi ketika dia pembesaran dia lebih mudah kelihatannya. Terjadilah meningocele. Isinya cairan. Nah, lebih parah lagi kalau cairan itu nggak cuma diisi sama air, tapi juga diisi sama saraf atau si spina atau modulus spinalis itu. Nanti namanya jadi myomeningocele. Untuk manifestasinya kalian belum belajar di blog ini, tapi kalian harus hafal dulu perbedaannya antara tiga ini. Spina bifida, modulus spinalis ada dua, meningocele ada apa ya? Ada pembesaran meninges di modulus spinalis. Myomeningocele udah pembesaran, ada nervus lagi. Lanjut. Ini nggak usah deh, susah. Lanjut. Nah ini teman-teman, ada pernah dengar hernia ya? HNP, hernia necrosis pulposus. Oke, nggak apa-apa. Jadi hernia necrosis pulposus itu biasanya ketika kita angkat beban berat, orang-orang yang biasanya dia bekerja berat itu dia punya risiko buat terjadi hernia. Jadi hernia ini mirip sama yang meningocele tadi, cuma dia pada orang dewasa. Lanjut, belum. Ya itu untuk manifestasinya. Dah. Alhamdulillah. Lumayan ya. Oke, sekarang aku tutup. Semoga asisten kalian bisa membantu pretest nantinya. Jangan lupa datang pretest asistensi besok. Mari kita tutup asisten kita pada pagi hari ini.